Pernahkah Anda merasakan sendi mulai kaku, pegal, atau bahkan nyeri ketika usia menginjak 60 tahun? Gerakan sederhana seperti bangun dari duduk, berjalan pagi, atau sekadar mengangkat barang ringan, seringkali terasa lebih berat dibandingkan dulu. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, bantalan sendi mulai menipis, produksi kolagen menurun, dan peradangan lebih mudah muncul. Namun, kabar baiknya adalah tubuh kita masih bisa dirawat. Salah satu cara yang paling mudah dan alami adalah melalui makanan, terutama buah-buahan. Alam telah menyediakan berbagai pilihan buah yang kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan enzim yang berperan penting dalam menjaga sendi tetap kuat, lentur, dan bebas nyeri. Buah-buahan ini ibarat teman setia yang bisa kita jadikan bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tidak perlu mahal atau rumit, cukup dikonsumsi secara rutin dengan cara yang sederhana. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin sudah sering Anda temui di meja makan atau pasar terdekat. Dalam video ini, kita akan membahas 5 buah pilihan yang telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan sendi, lengkap dengan tips konsumsi, resep sederhana, dan juga catatan penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya jelas, agar di usia 60-an kita tetap bisa bergerak dengan bebas, menikmati aktivitas, dan menjaga kualitas hidup tanpa harus terbebani oleh rasa sakit di persendian. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal buah pertama yang sangat akrab dengan keseharian kita. Buah pertama yang sangat bermanfaat untuk menjaga sendi tetap kuat di usia 60-an adalah jeruk dan keluarga buah citrus. Termasuk di dalamnya lemon, jeruk nipis, dan grapefruit. Buah ini sudah lama dikenal sebagai sumber vitamin C yang melimpah. Vitamin C sendiri memiliki peran besar dalam pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang berfungsi seperti perekat alami di tubuh kita. Kolagen menjaga tulang rawan dan jaringan di sekitar sendi tetap elastis, lentur, dan tidak mudah aus. Tanpa kolagen yang cukup, sendi menjadi lebih kaku, rentan nyeri, bahkan lebih cepat mengalami kerusakan. Bayangkan sendi seperti engsel pintu. Bila engsel itu tidak diberi minyak pelumas, lama-lama ia akan berkarat, mengeluarkan bunyi, dan sulit digerakkan. Demikian pula dengan sendi kita. Vitamin C yang terkandung dalam jeruk bertindak seperti pelumas alami yang membantu menjaga pergerakan tetap lancar. Inilah sebabnya, rutin mengonsumsi buah jeruk sangat disarankan untuk usia lanjut. Selain itu, buah citrus juga kaya antioksidan. Antioksidan berperan melawan radikal bebas yang bisa memicu peradangan di dalam tubuh. Peradangan inilah yang sering menjadi penyebab rasa nyeri pada persendian. Dengan asupan vitamin C dan antioksidan yang cukup, tubuh kita dapat melindungi sendi dari kerusakan sekaligus mempercepat proses pemulihan jaringan yang aus. Untuk cara konsumsi sehari-hari, segelas jus jeruk segar di pagi hari sudah cukup memberi manfaat besar. Namun, sebaiknya jus diminum tanpa tambahan gula berlebihan. Biarkan rasa manis alaminya yang memberi kesegaran sekaligus menjaga kesehatan. Selain dalam bentuk jus, jeruk juga sangat nikmat dimakan langsung sebagai buah meja setelah makan siang atau sore hari. Resep sederhana yang bisa Anda coba di rumah adalah dengan memeras 2 buah jeruk manis, menambahkan setengah perasan lemon, dan sedikit madu, lalu campurkan dengan air hangat. Minuman ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menutrisi sendi sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Meski begitu, ada catatan yang perlu diperhatikan. Bagi Anda yang memiliki masalah lambung seperti MAG atau asam lambung, sebaiknya hindari mengonsumsi jeruk saat perut kosong. Kandungan asam pada buah citrus bisa memicu rasa perih di lambung. Cara terbaik adalah menikmatinya setelah makan, sehingga manfaat tetap didapat tanpa menimbulkan keluhan. Jadi, buah jeruk bukan hanya menyegarkan, tetapi juga merupakan investasi sederhana untuk kesehatan sendi di usia 60-an. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Anda? Apakah masih sering minum jus jeruk di pagi hari, atau lebih suka menikmatinya langsung dalam bentuk buah segar? Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar, karena berbagi cerita bisa memberi inspirasi bagi yang lain. Buah kedua yang bisa membantu menjaga kesehatan sendi di usia 60-an adalah nanas. Buah tropis yang satu ini tidak hanya terkenal karena rasanya yang segar, manis, sekaligus sedikit asam, tetapi juga karena kandungan enzim alaminya yang sangat bermanfaat. Enzim tersebut dikenal dengan nama bromelain. Bromelain telah banyak diteliti dan terbukti memiliki sifat antiinflamasi,
yaitu mampu mengurangi peradangan yang sering menjadi penyebab nyeri sendi. Pada usia lanjut, peradangan sendi adalah salah satu keluhan yang paling umum, terutama bagi mereka yang mengalami osteoartritis atau radang sendi. Dengan rutin mengonsumsi nanas segar, tubuh mendapatkan bantuan alami untuk meredakan pembengkakan dan mengurangi rasa sakit pada persendian. Bayangkan sendi yang terasa kaku, bengkak, dan sulit digerakkan. Bromelain bekerja seperti penyapu yang membersihkan sisa peradangan sehingga sendi terasa lebih ringan. Karena sifat inilah, nanas sering disebut sebagai buah penyegar sekaligus pereda alami bagi tubuh. Untuk cara konsumsinya, nanas paling baik dinikmati dalam bentuk segar. Sepotong nanas dingin di sore hari bisa menjadi camilan sehat yang menyehatkan sendi sekaligus menyegarkan tubuh. Jika ingin variasi lain, nanas juga bisa diolah menjadi jus, tetapi lebih baik tidak menambahkan gula berlebihan agar manfaatnya tetap maksimal. Resep sederhana yang bisa Anda coba adalah membuat smoothie nanas. Caranya, campurkan beberapa potong nanas segar dengan 1 buah pisang matang dan sedikit yogurt tanpa gula. Hasilnya adalah minuman kental yang segar, menenangkan, sekaligus penuh nutrisi. Smoothie ini sangat cocok diminum saat cuaca panas atau setelah beraktivitas ringan di pagi hari. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Hindari mengonsumsi nanas kalengan. Biasanya, nanas yang diawetkan dalam kaleng mengandung gula tambahan yang cukup tinggi, sehingga manfaat sehatnya justru berkurang. Selain itu, bagi penderita diabetes, konsumsi nanas harus diperhatikan karena kandungan gulanya relatif tinggi. Cukup konsumsi dalam porsi kecil agar kadar gula darah tetap terkendali. Nanas juga bersifat asam, sehingga bagi sebagian orang dengan lambung sensitif, terlalu banyak makan nanas bisa menimbulkan rasa perih atau tidak nyaman. Cara terbaik adalah mengonsumsinya dalam jumlah sedang dan selalu memperhatikan reaksi tubuh. Dengan segala manfaatnya, nanas bisa menjadi sahabat sendi sekaligus penghilang dahaga alami. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Apakah lebih suka menikmati nanas langsung sebagai potongan buah segar, atau lebih suka mengolahnya menjadi jus dan smoothie yang lembut? Ceritakan di kolom komentar, siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Buah ketiga yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi di usia 60-an adalah alpukat. Buah berwarna hijau dengan tekstur lembut ini sering disebut sebagai superfood karena kandungan gizinya yang begitu lengkap. Salah satu keunggulan utama alpukat adalah lemak sehatnya, terutama asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain lemak sehat, alpukat juga kaya akan vitamin E. Vitamin ini bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sendi dari kerusakan akibat radikal bebas. Seiring bertambahnya usia, radikal bebas dapat mempercepat kerusakan jaringan, termasuk tulang rawan dan sendi. Dengan adanya vitamin E, alpukat berperan sebagai tameng alami yang menjaga persendian tetap kuat dan sehat. Bayangkan tubuh seperti mesin. Jika mesin terus-menerus terkena karat, tentu akan cepat rusak. Nah, radikal bebas ibarat karat pada tubuh kita, dan vitamin E dari alpukat adalah perlindungan yang menjaga agar mesin itu tetap awet. Itulah sebabnya alpukat sangat direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat di usia lanjut. Untuk konsumsi harian, sebenarnya setengah buah alpukat saja sudah cukup untuk memberi manfaat besar. Kandungan seratnya juga membantu pencernaan, sementara kalium di dalamnya mendukung keseimbangan cairan tubuh dan kesehatan otot, termasuk otot yang menopang persendian. Resep sederhana yang bisa dicoba adalah dengan menghancurkan daging buah alpukat, menambahkan sedikit garam dan perasan jeruk nipis, lalu mengoleskannya di atas roti gandum. Menu sederhana ini tidak hanya praktis, tetapi juga bisa menjadi sarapan sehat yang memberi energi tanpa membebani tubuh. Selain itu, alpukat juga nikmat dijadikan jus atau smoothie. Cukup tambahkan sedikit susu rendah lemak atau yogurt, lalu blender hingga halus. Rasanya lembut, mengenyangkan, dan tetap sehat. Namun, hindari menambahkan terlalu banyak gula atau kental manis, karena justru bisa mengurangi manfaat sehatnya. Meski kaya manfaat, ada catatan penting. Alpukat mengandung kalori cukup tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menambah berat badan. Oleh karena itu, cukup makan 1 buah alpukat kecil atau setengah buah berukuran besar per hari. Dengan takaran ini, tubuh mendapatkan semua manfaat tanpa takut kelebihan kalori. Alpukat memang serbaguna. Bisa dimakan langsung, dijadikan olesan,
atau diolah menjadi minuman segar. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah lebih suka alpukat dalam bentuk jus yang creamy, atau lebih senang menikmatinya langsung sebagai buah segar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena pengalaman Anda mungkin bisa memberi inspirasi untuk orang lain. Buah keempat yang sangat baik untuk kesehatan sendi adalah ceri dan kelompok buah beri, seperti blueberry, strawberry, dan raspberry. Buah-buahan mungil ini bukan hanya cantik dilihat dengan warnanya yang merah, ungu, dan biru cerah, tetapi juga menyimpan manfaat besar untuk tubuh, khususnya bagi kesehatan persendian. Warna cerah yang dimiliki buah beri sebenarnya menandakan kandungan antioksidan yang tinggi, terutama antocianin. Dalam beberapa penelitian, senyawa ini terbukti membantu mengurangi peradangan pada sendi, sekaligus melindungi jaringan tulang rawan dari kerusakan. Peradangan adalah penyebab utama rasa nyeri dan kaku pada sendi, sehingga mengonsumsi buah kaya antioksidan dapat menjadi cara alami untuk mengatasinya. Bayangkan sendi yang terasa nyeri karena peradangan seperti api kecil yang membara di dalam tubuh. Antioksidan dari buah beri ibarat air yang menenangkan, membantu meredakan panas dan memberi rasa lega. Tidak heran jika banyak ahli gizi merekomendasikan buah ini sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama bagi orang lanjut usia. Selain antioksidan, buah beri juga kaya vitamin C dan serat. Vitamin C mendukung pembentukan kolagen untuk sendi yang lebih lentur, sementara serat menjaga kesehatan pencernaan yang pada akhirnya juga memengaruhi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Untuk cara konsumsi, buah beri sangat praktis. Cukup tambahkan segenggam blueberry atau strawberry ke dalam sarapan oatmeal atau yogurt. Dengan begitu, Anda tidak hanya menambah rasa segar, tetapi juga mendapatkan nutrisi tambahan untuk sendi. Resep sederhana lain yang bisa dicoba adalah infused water. Caranya mudah. Masukkan beberapa potong strawberry, blueberry, dan irisan lemon ke dalam botol berisi air mineral, lalu simpan sebentar di dalam kulkas. Hasilnya adalah minuman segar yang menyehatkan, cocok diminum sepanjang hari. Meski begitu, ada catatan yang perlu diperhatikan. Buah beri segar tentu lebih baik dibandingkan versi kering. Buah kering biasanya sudah ditambahkan gula atau pemanis buatan, sehingga kandungan kalorinya lebih tinggi dan manfaat sehatnya berkurang. Jadi, sebisa mungkin pilih buah beri dalam bentuk segar, atau jika menggunakan beku, pastikan tanpa tambahan gula. Dengan segala manfaatnya, ceri dan buah beri adalah pilihan tepat untuk memperkuat sendi sekaligus menjaga tubuh tetap bugar. Pertanyaannya, jika harus memilih, Anda lebih suka yang mana? Apakah tim strawberry dengan rasa manis segarnya, atau tim blueberry dengan rasa unik yang sedikit asam? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, siapa tahu ada yang sama dengan selera Anda. Buah terakhir yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi di usia 60-an adalah pepaya. Buah tropis yang satu ini sering dianggap sederhana karena mudah ditemukan di pasar atau kebun rumah. Tetapi jangan salah, pepaya menyimpan banyak nutrisi penting yang bisa membantu tubuh tetap sehat dan sendi tetap kuat. Pepaya kaya akan vitamin C. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, vitamin C sangat penting untuk pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas sendi. Dengan kadar kolagen yang cukup, sendi tidak mudah aus dan lebih lentur saat digunakan untuk bergerak. Selain itu, pepaya juga mengandung enzim papain. Enzim ini berperan dalam membantu pencernaan sekaligus mendukung penyerapan nutrisi penting yang dibutuhkan sendi, seperti kalsium dan magnesium. Jadi, bisa dibilang pepaya membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam menyerap bahan baku yang diperlukan untuk menjaga sendi tetap sehat. Bayangkan tubuh sebagai sebuah mesin. Mesin itu membutuhkan oli dan juga bahan bakar yang bisa terserap dengan baik. Pepaya bekerja seperti mekanik yang memastikan nutrisi penting benar-benar sampai ke bagian tubuh yang membutuhkannya, termasuk persendian. Dengan begitu, manfaat makanan lain yang Anda konsumsi pun lebih optimal. Untuk cara konsumsi, pepaya sangat fleksibel. Anda bisa menikmatinya langsung sebagai buah meja di pagi atau malam hari. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah dicerna, sehingga cocok juga dikonsumsi setelah makan besar. Jika ingin variasi, ada resep sederhana yang bisa Anda coba. Potong pepaya matang menjadi dadu, lalu tambahkan perasan jeruk nipis dan sedikit madu. Hasilnya adalah salad pepaya segar yang bukan hanya enak, tetapi juga kaya manfaat. Cocok disajikan sebagai hidangan penutup yang menyehatkan. Meski begitu, ada peringatan penting. Bagi sebagian orang yang memiliki alergi terhadap lateks,
konsumsi pepaya bisa memicu reaksi alergi. Karena itu, jika Anda memiliki riwayat alergi, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan pepaya sebagai konsumsi rutin. Selain itu, pilihlah pepaya matang alami, bukan yang diperam dengan bahan kimia, agar nutrisinya tetap terjaga. Dengan segala manfaatnya, pepaya adalah salah satu buah lokal yang mudah didapat, murah, namun sangat berharga bagi kesehatan, terutama sendi. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Apakah masih suka makan pepaya setelah makan besar? Atau lebih sering menjadikannya camilan segar di sore hari? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, supaya bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Jadi, itulah 5 buah yang dapat membantu menjaga sendi tetap sehat dan kuat di usia 60-an. Jeruk dan buah citrus, nanas, alpukat, ceri serta kelompok buah beri, dan terakhir pepaya. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, mulai dari vitamin C yang membantu pembentukan kolagen, enzim bromelain dari nanas yang meredakan peradangan, lemak sehat dan vitamin E dari alpukat yang melindungi sendi, antioksidan tinggi dari buah beri yang melawan radikal bebas, hingga enzim papain dalam pepaya yang membantu penyerapan nutrisi penting bagi sendi. Namun, penting untuk selalu diingat bahwa buah-buahan ini bukanlah obat instan. Anda tidak akan merasakan perubahan besar hanya dalam semalam. Manfaat sejati datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin. Dengan mengonsumsi buah-buahan ini secara teratur, ditambah gaya hidup sehat seperti berolahraga ringan, menjaga berat badan, cukup minum air putih, dan tidur yang berkualitas, sendi Anda akan tetap lentur, kuat, dan bertenaga hingga usia lanjut. Bayangkan betapa menyenangkannya jika di usia 60-an Anda masih bisa berjalan pagi tanpa rasa sakit, bermain dengan cucu tanpa khawatir sendi kaku, atau sekadar menikmati hobi seperti berkebun dan bersepeda dengan tubuh yang terasa ringan. Semua itu bisa menjadi kenyataan jika kita merawat tubuh sejak sekarang. Jadi, mulai hari ini, jangan anggap remeh buah-buahan yang sederhana. Sediakan selalu di meja makan atau kulkas Anda, dan biasakan untuk mengonsumsinya setiap hari. Sedikit demi sedikit, tubuh Anda akan merasakan manfaatnya. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk ikut terlibat. Dari 5 buah yang sudah kita bahas, mana yang paling sering Anda konsumsi sehari-hari? Apakah jus jeruk segar di pagi hari, potongan nanas di sore hari, alpukat lembut saat sarapan, buah beri segar yang penuh warna, atau pepaya manis setelah makan besar? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan jangan lupa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada keluarga atau teman yang juga ingin menjaga kesehatan sendi mereka, dan pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini supaya tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Karena pada akhirnya, sehat di usia lanjut bukan hanya tentang umur yang panjang, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap bebas bergerak, menikmati hidup, dan bersama orang-orang yang kita cintai tanpa harus dibatasi oleh rasa sakit pada persendian.